Atau dengan ancaman, bukan dan dengan ancaman ya ahli. Ya, Soalnya tahu. sependengaran saya dari ahli mengatakan bahwa dan dengan ancaman. Jadi sama-sama mengatakan bahwa dia adalah atau dengan ancaman. Baik itu adalah masalah. Baik, yang menarik di sini adalah saya mau bertanya mengenai sebuah video, kemudian terhadap video tersebut kami ajukan kepada lab forensik untuk diteliti atau diuji. Kemudian muncullah hasil lab forensik yang sudah diuji oleh ahlinya, ya, dari lembaga forensik tersebut. Ya. Di dalam lab forensik tersebut terdapat potongan video yang utuh, kemudian kalimat dari seluruh video yang berasal dari video tersebut tanpa potongan karena ujung akhirnya adalah selesai dari video tersebut. Kemudian disita dan diteliti dengan yang berhak seperti yang kita katakan ini. Apakah hal tersebut bukan alat bukti yang sah? Videonya dari mana? Kalau untuk asalnya dari mana? Baik, itu kan penyidik yang ngambil. Saya mengatakan bahwa di situ. Iya baik, tapi kan video tersebut sudah masuk di lab forensik, kemudian diteliti, kemudian keluar hasil lab forensik dan diuji di persidangan. Kemudian ahli yang membuat lab forensik tersebut juga didatangkan di persidangan untuk memberikan keterangannya. Kalau menurut pendapat ahli, apakah itu bukan alat yang salah? Kalau video itu diambil dari TKP-nya, ya, dari TKP-nya yaitu dari komputer yang dipakai pelaku dan komputer yang diterima oleh, karena kalau ini pembuktian oleh korban, maka video itu video itu diambil dari komputer. Dari korban bisa kan? Bisa. Ya, kita sebenarnya dengan kopi kan. Ya. Tapi kalau itu adalah video itu terkait dengan misalnya pengancamannya video itu yang dikirimkan ke dia. Ya, itu makanya harus dikorban. Tapi kalau pengancamannya itu secara terbuka lewat media sosial, maka diambil dari pelaku, terutama memang dari pelaku video, dari pelaku, dari komputer pelaku. Nah, kemudian itu ada ahli forensiknya untuk melihat metadata-nya, itu kapan diunggah, kemudian dari mana mengunggahnya. Dan itu harus cocok dengan komputer yang dipakai itu. Nah, termasuk perubahan-perubahan metadata tadi, data-data itu perubahannya. Kalau ada yang dipotong dan sebagainya, maka di situ lalu ada historinya. Yang history itu yang harus ada orang yang bertanggung jawab melakukan itu dari ahli yang berasal dari laboratorium digital forensik. Tanpa itu, tanpa ada ahlinya, kemudian ahli itu betul punya otoritas, itu ya lemah. Tapi kalau itu betul-betul berasal dari komputer yang benar, komputer yang pelaku, kemudian betul-betul ini ada ahlinya dan itu semuanya lewat ada berita acaranya dan itu harus diberi. Terima kasih ya. Baik. Tadi ahli juga menyebutkan bahwa ancaman itu bisa dilakukan sebelum, tapi tidak mesti langsung di labnya. Ancaman dilakukan. Nah, yang saya tanyakan gini aja ya, bagaimana apabila ancamannya dilakukan setelah melakukan live TikTok? Live TikTok di tanggal hari saja, di hari saja, 2 November dan 3 November secara terus-menerus. Kemudian di tanggal 14 November, kemudian ada percakapan yang ancaman menurut korban. Apakah itu masuk? Ancaman itu sekarang alat bukti yang mana nih? Apakah live TikTok ya? Atau yang di luar live TikTok, misalnya katanya WA atau jadi yang mana? Karena kalau memang ancamannya itu yang dianggap sebagai ancaman itu live TikTok kan udah selesai. Iya, selesai. Saya bacakan saja, ini adalah contoh. Kemudian setelah dilakukan live TikTok, kemudian pada tanggal 14 November ada WA kepada, sebut saja namanya Sari, dari seseorang bernama Miki.
yang menyebutkan bahwa manusia kan kalau mau ditutup mulutnya pakai apa ya? Pakai uang gitu aja sebenarnya. Sari pengen supaya sebut saja B tidak speak up, bisa aja, tapi nanti tinggal aja kasih makanan gitu istilahnya. Soalnya kalau dia udah speak up terus, mulutnya si B mahal. Terus kemudian mengatakan yang penting udah ada uangnya, itunya aja mulutnya gitu loh. Apakah hal tersebut bisa dikategorikan sebagai ancaman terhadap pengaruh ya? Karena korbannya bisa. Bagaimana kita mengatakan orang mengatakan seperti itu sebagai ancaman? Ancaman itu kan tadi bahwa akan melakukan suatu perbuatan di kemudian hari, dan perbuatan itu bisa membahayakan. Berarti dalam konteks pasal 27B adalah akan melakukan pencemaran nama baik atau karena pada dasarnya membuka rahasia, mengatakan bahwa dia akan speak up, tapi bisa aja kasih makanan istilahnya. Dia mengatakan seperti itu. Yang penting udah ada uangnya, seperti itu. Begini ya, sebelum dijawab ya, nggak usah diubah. Ya, nggak usah saudara ingin mencari jawaban yang sudah ditentukan atau bisa saja betul. Ya, kita dengar saja jawabannya apa, setelah itu lanjutkan. Itu caranya ya. Akan dijawab. Terima kasih. Jadi pengancaman itu harus jelas. Ya, pengancaman itu harus jelas bahwa ada ke depan akan melakukan suatu perbuatan, dan pasal 27B itu menyebutkan perbuatan itu adalah membuka rahasia. Rahasia siapa? Rahasia pribadi dari orang yang diancam, atau akan melakukan pencemaran nama baik. Apa itu pencemaran nama baik? Yaitu menyerang kehormatan orang lain atau seseorang. Ya, sekarang pada istilahnya orang lain berarti seseorang, dengan menuduhkan suatu hal. Di situ tidak ada yang menuduh, tidak ada menunjukkan satu hal, tidak ada akan membuka rahasia pribadi seseorang. Jadi kalau menurut saya sih itu bukan ancaman. Itu bukan ancaman. Baik, karena waktunya digunakan sedikit, saya izinkan saudara bertanya lagi sekitar mungkin 1 atau 2 pertanyaan. Kalau tidak lewati. Ada. Ya, maksimal 2 pertanyaan ya. Ya. Oke, saudara ahli ya, 2 pertanyaan saja. Saya tadi saudara ahli mengatakan bahwa konteks dari pasal 27B Undang-Undang ITE ini adalah sesuatu yang belum terbuka, gitu ya? Ya. Makna yang Anda jelaskan tadi begitu ya? Sesuatu yang belum terbuka, yang kira-kira begini. Kalau saya akan melakukan ini, ya maka kamu harus menyerahkan ini. Kira begitu ya? Saya ilustrasikan. Saya akan melakukan kepada saudara Prof ahli, ya, sesuatu yang sifatnya rahasia. Saya punya rahasia dari Prof. Oke? Nah, ketika saya mengatakan kepada Prof, kirim duit pada saya, ya 50 juta. Kalau enggak, nanti Prof akan saya buka rahasianya. Itu makna yang saudara sampaikan tadi ya. Betul. Artinya masa lampau akan terjadi. Yang kita mau tahu ini perbuatannya yang akan dilakukan berikutnya ketika tidak diberikan uang. Begitu ya. Oke, pertanyaan saya, kalau hal itu, kalau peristiwa yang dipertimbangkan di dalam putusan, baik PN, baik PT maupun tingkat kasasi, ya, itu kan ada batasan-batasan. Satu, melindungi harta kekayaan yang tadi saudara ahli jelaskan. Nah, pertanyaan saya, ya, mohon saudara ahli jelaskan batasan-batasan yang konkret antara perbuatan caci maki, tuduhan-tuduhan tadi yang
ahli sebutkan tadi, yang tadi dokter peneliti itu adalah sebuah tuduhan, ya. Nah, minta kepada ahli, kami minta kepada ahli untuk menjelaskan batasan tegas dari ranah mencaci maki, lalu kemudian tadi dengan ranah membuka rahasia akan membuka rahasia. Iya, kalau mencaci maki itu kan kita ketahui setelah terjadi. Ada peristiwa yang mencaci maki dalam bentuk apa yang mencaci makinya, misalnya itu saya katakan tadi adalah penghinaan ringan. Mencaci maki itu penghinaan ringan, bahasa buruk ya, terkait dengan hal yang buruk tentang orang, itu penghinaan ringan. 315 sekarang 493 kalau tidak salah. Itu seperti itu. Nah, kemudian kalau ingin akan membuka rahasia, nah ini kan rahasianya apa? Itu belum terbuka. Tapi bisa aja orang mengatakan atau misalnya mengancam itu akan saya buka bagaimana videomu yang memalukan yang ada di saya, atau akan saya buka penyakitmu, apa akan saya buka bagaimana hubunganmu dengan orang lain dan sebagainya. Nah, itu bisa saja disampaikan seperti itu. Itu adalah pengancaman. Mengancam akan melakukan sesuatu yang belum dilakukan. Oke. Nah, untuk supaya, tapi tidak akan supaya apa? Ini tidak akan saya buka kalau kamu memberikan sesuatu yang menguntungkan, yaitu keuangan atau piutang atau melalui barang tadi. Itu pasal 27 itu seperti itu. Oke. Terakhir menurut saya, Anda kan kami sudah serahkan dokumennya, putusan mulai dari dakwaan, putusan, PNPT, kasasi, ya, termasuk dokumen-dokumen yang tadi ini juga sudah kami berikan kepada saudara, ya. Nah, saya mau bertanya terakhir begini, menurut keahlian saudara sebagai ahli dari putusan yang sudah ada ini, PNPT, kasasi, termasuk narasi-narasi ini yang videonya tidak ada tapi diasumsikan seolah-olah ada. Saya minta pendapat ahli, apakah ini bisa disimpulkan atau dikualifikasikan sebagai putusan yang mengandung kehilafan atau kekeliruan yang dilakukan oleh hakim? Mohon pendapat ahli. Kalau dilihat dari bagaimana memahami pasal 27B, itu memang nampaknya ada kekeliruan dan pemahaman operasional penggunaan pasal 27B. Lalu kemudian pasal 27B yaitu ini dengan pasal 27A-nya itu seolah-olah bisa berubah. Pasal 27A kan memang yang dilindungi oleh undang-undang itu adalah kehormatan atau nama baik orang. Sebenarnya pasal 27B yang dilindungi adalah barang atau harta milik orang dari perbuatan-perbuatan yang langsung dengan pengancaman pemerasan. Tapi nampaknya kan ini kan seolah-olah kan terjadi semacam pencampur adukan. Saya melihat ada pencampur adukan antara pemahaman dari pasal 27A dan pasal 27B. Itu yang saya lihat. Karena itu yang jelas bahwa sekali lagi untuk persoalan pidana mengenai orang berkomunikasi, ini kan orang komunikasi problemanya. Orang komunikasi maka harus hati-hati betul, jangan sampai sesuatu yang sebenarnya undang-undang ini untuk melindungi ekonomi digital, kepentingan ekonomi digital. Jadi kita buat undang-undang ini karena permintaan dari para pelaku ekonomi, karena negara lain itu membutuhkan bahwa Indonesia punya standar ekonomi digital. Ada hal-hal yang harus dilindungi secara payung hukum tentang tanda tangan digital, tentang bahwa transfer itu kalau sudah ditransfer maka informasi elektronik bukti transfer itu sudah menjadi bukti hukum dan sebagainya. Itu undang-undang ITE ini yang dibuat, makanya kita buat seperti itu. Jangan sampai undang-undang yang sebenarnya tujuannya baik justru menjadi menakutkan, bahkan ada ketidakpastian hukum hanya karena pemahaman atau penerapan yang tidak tepat. Baik ya, sudah cukup ya.
Terima kasih sudah Terima kasih. keterangan. Nanti sudah izinkan untuk meninggalkan ruang sidang. Ini KTP-nya kan? Izin dulu, kalau boleh baru, kalau enggak. Kalau diberikan Perhatian, panggilan sidang perkara perdata nomor 755 PDT di 2026 PNJK Polisial dipersilakan untuk menggunakan ruang sidang juga. Terima kasih. Yang mulia. Pak, nanti sekali lagi atur waktunya ya. Saya diserai dengan teman pertanyaan bagi supaya di depan panjang. Silakan 3 menit Pak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Majelis yang mulia. Saudara ahli, berdasarkan tadi keterangan atau pendapat ahli ITE, di mana kalau menurut kami menyimpulkan bahwa ada salah penerapan pasal dan juga ada unsur pasal yang tidak terpenuhi sebagaimana dimaksud di dalam pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE. Pertanyaan saya, karena mengingat waktunya ini sangat ini dibatasi, kebetulan karena menjadi sangat banyak kegiatan. Oleh karena itu saya akan mempersingkat pertanyaan saya, bahwa pertama-tama apabila dalam suatu peristiwa pidana ada salah penerapan pasal, kemudian dampak hukum yang terjadi kepada si pelaku ini, kira-kira dampak hukumnya bagaimana itu? Mohon saudara ahli jelaskan. Mohon izin yang jadi pertama bahwa mendasarkan pada pasal 36 di KUHP itu kan intinya adalah di dalam pasal 36 ayat 1 itu tiada suatu perbuatan dapat dipidana tanpa adanya kesalahan yang dilakukan oleh si pelaku. Artinya kalau ternyata pasal yang diterapkan tidak sesuai dengan apa yang terjadi sesuai dengan, maka tentu ini pasal-pasal yang didakwakan harus dapat dibuktikan apakah telah terpenuhi unsur-unsurnya. Kalau unsur-unsur deliknya tidak terpenuhi, maka tentu ini konsekuensi hukumnya ini berarti tidak bisa dimintai pertanggungjawaban berdasarkan pasal yang didakwakan tersebut. Saya kira demikian, Mas. Baik, kalau misalnya ini pelaku tindak pidana ini kemudian tidak bisa diminta pertanggungjawaban, seharusnya putusannya itu bagaimana? Apakah tetap dituntut atau diputus bersalah atau dibebaskan? Ya, kalau secara teori hukum pidana itu kalau unsur-unsur deliknya tidak terbukti secara kumulatif, maka konsekuensi hukumnya adalah putusannya adalah dirispa. Karena demikian. Kalau Pak Ismail, kalau orang hukum pasti paham itu, tapi ini kan banyak penonton karena kebetulan sidang itu terbuka untuk umum. Untuk Ismail itu apa itu? Setelah itu artinya bebas murni karena unsur-unsur delik yang didakwakan tidak dapat dipenuhi. Kemudian baik, yang artinya bahwa ketika suatu perbuatan itu tidak selesai atau salah satu unsur pasal atau lebih daripada satu unsur pasal tidak terpenuhi sebagaimana dimaksud di dalam asas legalitas, artinya si pelaku ini harus bebas
dibebaskan. Artinya di kita ini harus dibebaskan dari hukum itu. Saudara ahli, apakah benar seperti itu? Saya intinya menyampaikan bahwa ketika unsur delik tidak dapat terpenuhi secara kumulatif, maka konsekuensi hukumnya bagi saya adalah berserah atau bebas. Jelas, baik, kita mengurangi waktu sekarang. Baik. Ini satu lagi nih ya, saya mau tanya. Ketika misalnya ada sesuatu barang berpindah karena didasari dengan kesepakatan dan itu berdasarkan fakta persidangan, ya, apakah perbuatan seperti ini bisa dikualifikasi sebagai unsur memaksa? Ini didasari dengan kesepakatan. Nah, persoalan apa historinya itu ya tentunya saya tidak akan menjelaskan panjang lebar mengingat karena waktu. Yang jelas yang ingin saya tanyakan bahwa apabila suatu barang itu berpindah didasari dengan kesepakatan, dengan tawar-menawar dan mengingatkan pada akhirnya nanti kalau setelah setahun diingatkan, pertanyaannya apakah perbuatan seperti ini bisa dikualifikasi sebagai perbuatan atau salah satu unsur pasal yang sifatnya memaksa? Mohon penjelasan saudara ahli. Baik, kalau secara konkretnya kan ini kan ada kaitannya dengan pasal 27B ayat 2. Kalau 27B ayat 2 itu, maka salah satu hal yang penting unsurnya adalah kaitannya dengan soal memaksa tadi, ya, ancaman dan seterusnya. Kemudian ada unsur atau frase memaksa. Pengertian memaksa di sini tentu kalau kemudian ada kesepakatan di antara pihak-pihak yang ada kaitannya dengan hal tersebut, maka ini tidak bisa dikualifikasi dengan apa yang disebut dengan memaksa tadi. Dalam hukum pidana itu ada yang namanya, dalam artian Pak, meeting of mind atau kesepakatan yang maksudnya adalah kesepakatan untuk melakukan satu perbuatan pidana. Tapi kalau kesepakatan pada umumnya ini masuk dalam kondisi kesepakatan yang lazim di dalam ranahnya hukum perdata, sehingga tidak ada konsekuensi hukum berkaitan dengan adanya kesepakatan yang tadi saudara tanyakan kepada saya. Demikian majelis yang bisa saya. Baik, terima kasih saudara ahli. Itu menjadi dilanjutkan menjawab saya. Baik, saudara ahli, ya, tadi Anda mengatakan bahwa yang Anda katakan tadi itu adalah berkaitan dengan pasal 27B, gitu ya. Tadi barusan ahli jelaskan 27B ayat 2. 27B ayat 2. Ini kan soal ancaman memaksa akan melakukan pencemaran atau ancaman memaksa akan membuka rahasia. Oke. Nah, saya mau bacakan ya putusan pengadilan tingkat pertama tadi, coba. Nah, di sini di pertimbangan hukum PT yang PN di sini disebutkan, saya singkat saja, bahwa pada pukul 13.58 dan seterusnya terdakwa Nikita Mirzani meneruskan satu gambar nota pembelian buku share dalam kurung yang telah diterangkan tanggalnya kepada Ismail, lalu Ismail mengirimkan kepada saksi Reza Gadis dengan kalimat, gue jamin, ini baru satu, belum semuanya, gue jamin bisa hancur kredibilitas Dr. Reza. Ini ya, saudara ahli bisa baca. Dan di halaman 218 disimpulkan bahwa dengan adanya kalimat itu, ya, disebutkan bahwa itu sebagai bentuk, menurut majelis itu adalah sebuah bentuk ancaman pencemaran atau ancaman akan membuka rahasia. Ya, nah, saya mau tanya kepada ahli, ancaman dalam tindak pidana dan pencemaran, ancaman pencemaran dalam tindak pidana dan ancaman membuka rahasia dalam tindak pidana itu konteks yang faktual
sebenarnya seperti apa, saudara ahli? Ya, mohon izin Mas Yes. Jadi dalam yang tadi saudara bacakan dan saya juga sekilas membaca apa yang saudara sampaikan itu, intinya adalah bahwa di dalam kaitannya dengan ancaman pencemaran atau ancaman akan membuka rahasia itu, maka ada satu tindakan tertentu yang dilakukan oleh subjek hukum, dalam hal ini adalah pelaku secara langsung atau tidak secara langsung, dalam artian menggunakan satu alat atau media, dalam hal ini adalah berkaitan dengan apakah informasi elektronik atau hubungan elektronik, karena ini ranahnya ahli hukum ITE. Tapi saya ingin menekankan bahwa ini harus substansinya ditujukan untuk kemudian membuka rahasia yang dimiliki oleh seseorang, dalam hal ini adalah biasanya korban, atau ancaman terkait dengan akan membuka pencemaran tadi. Nah, kalau ini tidak ada, maka ini tidak bisa dikualifikasi sebagai ancaman pencemaran atau ancaman akan membuka rahasia tadi. Makanya untuk memastikan itu, tentu harus dipastikan di dalam di dalam satu dokumen elektronik atau informasi elektronik yang tentu ini harus kalau dalam ranah kaitannya dengan pembuktian unsur-unsur delik, maka cara memperolehnya juga harus disampaikan diperoleh dengan cara sah, dan ini harus ada autentifikasi di dalam kaitannya dengan soal mencari atau menemukan dokumen elektronik atau informasi elektronik yang berisi tentang yang tadi disampaikan, Berisi ancaman. iya. Nah, jadi kan itu produk. Tadi ahli hukum ITE mengatakan bahwa terhadap produk tidak dapat dilakukan penuntutan, ya, kecuali pasal 27B itu sifatnya adalah individu orang pribadi yang mempunyai kehormatan. Kalau produk kan tidak punya kehormatan, gitu ya. Nah, yang dimaksud dengan glowing booster cell yang dikirim itu, coba ditunjukkan. Ini ada gambar kami ambil dari BAP berdahulu ke atas. Ini glowing booster cell-nya itu, oke, terus ke atas ini, oke. Nah, glowing booster cell itu tampilkan yang berbeda. Glowing booster cell itu, di sini ada akun resmi dari BPOM RI. Bahasanya begini: BPOM selalu terbuka dan mendengar aspirasi masyarakat untuk mewujudkan obat dan makanan aman Indonesia. BPOM telah bertindak sejak 2 Februari 2024, telah membatalkan izin edar produk Investin Superficial Packaging. Temuan BPOM, Glavicia Glowing Booster Cell tidak terdaftar di BPOM, oke? Tidak terdaftar di BPOM. Nah, kalimat ini, ya, artinya ini sejak 2 Februari, BPOM sudah menyatakan bahwa sejak 2 Februari, Glavicia Glowing Booster Cell itu tidak terdaftar di BPOM. Nah, sekarang yang dinilai sebagai sebuah ancaman oleh hakim PT PN, oleh hakim PT, oleh hakim kasasi adalah sebuah produk yang sejak 2 Februari tidak terdaftar di BPOM. Pertanyaan saya kepada saudara ahli, ya. Kemudian sebelum saya bertanya, kemudian Nikita melalui akun TikToknya, ya, ini ada screenshot tanggapan layar. Kalimatnya seperti ini, saudara ahli bisa lihat, ya, saudara ahli bisa lihat. Pertanyaan saya, apakah tadi temuan ini yang kemudian disampaikan oleh kita adalah sebuah ancaman akan melakukan pencemaran atau ancaman akan membuka rahasia? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah kalimat ini berisi nada ancaman akan melakukan pencemaran atau berisi ancaman akan membuka rahasia? Mohon ahli menjelaskan. Ya, pertama begini, kalau di dalam pasal 27B ayat 2 yang saya maknai sebagai ahli hukum pidana, ya,
saya melihat bahwa ini tidak bisa dikualifikasi sebagai dikecualikan ya produk itu terhadap informasi yang disampaikan itu tidak bisa kemudian dikualifikasi sebagai yang namanya ancaman atau yang namanya ancaman akan membuka rahasia atau ancaman akan mencemarkan seseorang tadi, karena produk kan di sini. Jadi adresatnya berkaitan dengan ancaman akan membuka rahasia atau ancaman akan mencemarkan itu adresatnya adalah seseorang, bukan terhadap satu produk. Apalagi kalau misalkan yang tadi saya baru melihat saudara tampilkan itu bahwa ada objek yang ternyata produk tersebut itu adalah termasuk hal yang belum ada izinnya, sehingga dengan demikian justru mestinya hal ini menjadi bagian dari tanggung jawab moral masyarakat ya untuk tahu bahwa ini tidak boleh sebenarnya harus beredar. Sehingga dengan demikian maka kualifikasi ancaman yang saudara tanyakan kepada saya ini tidak termasuk ke dalam hal yang berkaitan dengan produk yang tadi saudara sudah tampilkan dalam monitor ini. Saya kira demikian. Oke, saya beralih ke TPPU. Saya pikir itu cukup ya karena di putusan PP pemohon PK atau kita mencari dinyatakan terbukti TPPU-nya ya. Maka saya akan bertanya begini pada ahli, sebelum saya masuk kepada substansi, saya mau bertanya kepada ahli pertama karakteristik dari ketentuan pasal 3 sebagaimana pengasuhannya diganti di pasal 607 ayat 1 huruf A Undang-Undang Kitab Undang-Undang Pidana yang terbaru. Mohon kepada ahli menjelaskan karakteristik dari tindak pidana pencucian uang itu pada umumnya seperti apa sih? Baik, mohon izin majelis. Jadi di dalam tindak pidana pencucian uang itu yang dalam Undang-Undang 8 2010 di mana tindak pidana asalnya itu adalah mengacu pada pasal 2 ayat 1 dan tindak pidananya itu dikelompokkan ke dalam 2 kualifikasi, yaitu tindak pidana pencucian uang yang sifatnya aktif dan tindak pidana pencucian yang sifatnya pasif. Tindak pidana pencucian uang yang sifatnya aktif itu ada di pasal 3 dan pasal 4. Nah, sekarang dengan adanya KUHP tentu mengacu kepada ketentuan pasal 607 ayat 1 huruf A dan huruf B. 2 pasal yang tadi saya sebutkan itu adalah masuk dalam kategori tindak pidana aktif, ya pencucian aktif. Ya, contohnya misalkan mentransfer kemudian menyembunyikan, menyamarkan itu adalah sesuatu hal yang aktif. Nah, kemudian di pasal 5-nya ya yang kemudian di dalam KUHP yang baru itu mengacu kepada ketentuan 607 ayat 1 huruf C itu adalah merupakan tindak pidana pencucian uang yang sifatnya pasif. Artinya si pelaku ya dalam tindak pidana pencucian uang itu hanya menerima apa yang sudah disampaikan atau diberikan kepada pelaku yang sifatnya aktif. Pasti ada pelaku yang sifatnya aktif yang kemudian mentransfer atau kemudian yang menyuruh untuk menyembunyikan data. Jadi yang pasal 5 itu sifatnya adalah pasif. 2 karakteristik ini itu esensinya dari 2 tindak pidana pencucian uang itu adalah tindak pidana aktif dan pasif. Dulu di pasal 3 aktif ya. Undang-Undang TPPU pasal Undang-Undang 2010. Kalau sekarang yang pasal pasif di mana ini KUHP? Pasif di KUHP baru itu 607 ayat 1 huruf C ya. 607 ayat 1 huruf C ya, itu ya. Nah, saya mau tunjukkan, coba tampilkan halaman 52. Saudara ahli bisa membaca ini ya. Saya melihat ini mengatakan menimbang bahwa dalam perbuatan terdakwa yang telah tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mendapati bahwa perbuatan terdakwa melalui sembilan marzuki yang memerintahkan agar uang tutup mulut ditransfer ke bank rekening BCA atas nama PT Bumi Paramodo Sesa dengan tambahan catatan kita berjami merupakan perbuatan yang digolongkan sebagai perbuatan yang menyembunyikan asal usul uang tersebut. Oke. Nah, pertanyaan saya begini. Bagaimana menurut ahli, apakah transaksi yang satu arah tadi kan soal karakteristik tindak pidana pencucian uang itu kan
transaksinya berbelit-belit. Nah, sekarang saya mau tanya, apakah menurut ahli transaksi yang satu arah itu pun ditransfer oleh saksi korban sendiri atau saksi pelapor namanya Reza Gledis ke PT Bumi Paramount Sesa, ya, dikatakan bahwa uang 2 miliar itu yang ditransfer ke rekening PT Bumi Paramount Sesa dengan tambahan catatan nama Nikita Mirzani, ya, apakah itu bagian dari kualifikasi tindak pidana pencucian uang yang dimaksud oleh pasal ini, yaitu menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang? Ya, ini kan berarti yang dalam putusan ini kan saudara Nikita Mirzani dianggap yang bersangkutan menyembunyikan asal usul uang tersebut. Betul. Nah, dalam pertimbangan majelis kan yang transfer yang tadi saudara sampaikan kepada saya itu adalah yang transfer saudara korban sendiri. Artinya yang melakukan tindakan aktif, ya, adalah saudara korban sendiri, kan, dalam hal mentransfer senilai tertentu. Itu pun juga tidak ditransfer kepada saudara Nikita Mirzani, tapi hanya ditransfer kepada PT Bumi Paramount Sesa. Ya. Ada tambahan catatan Nikita Mirzani. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan, bahwa pertama, kalau dianggap bahwa uang yang ditransfer itu adalah uang hasil tindak pidana, maka tentu yang mentransfer itu yang dikualifikasi sebagai pelaku aktif. Bisa jadi Dalam, saya tidak tahu dari pelapor yang mentransfer dalam ilustrasi yang tadi saya sampaikan. Yang kedua, bahwa karena ini jelas adresatnya ditransfer kepada siapa, ditujukan untuk apa, jelas adresatnya, maka ini tidak dikualifikasi sebagai menyembunyikan. Berbeda kalau misalkan saudara, ya, oleh si Reza ditransfer dulu kepada saudara, saudara muter lagi kepada siapa, barulah itu kemudian bisa dikualifikasi sebagai adanya menyamarkan atau menyembunyikan. Tapi kalau adresatnya jelas, maka ini tidak bisa dikualifikasi sebagai menyembunyikan atau menyamarkan asal usul perolehan uang. Karena kalau ini kan asal usul perolehan uang, ya, yang ditransfer oleh korban, artinya uang yang ditransfer oleh korban itu patut diduga dikualifikasi sebagai pasal 2 ayat 1 dong. Hasilnya tindak pidana. Hasil tindak pidana, artinya kan berarti yang mentransfer itu kemudian kalau dalam konstruksi yang berpikir yang seperti ini, ya, berarti yang melakukan transfer itulah yang kemudian dikualifikasi sebagai pelaku yang aktif tadi. Padahal kalau ini kan tidak. Adresat yang dituju adalah kepada PT, meskipun ada tambahan catatan saudara Nikita Mirzani dalam transfer itu. Sehingga dengan demikian ini tidak masuk dalam kualifikasi menyembunyikan atau menyamarkan tadi. Demikian majelis yang tadi. Nah, jadi dari pertimbangan hukum itu, maka tadi kan oleh karena itu perbuatan menempatkan uang di perusahaan tadi dari hasil kejahatan itu dikatakan sebagai upaya untuk menyembunyikan. Nah, saya mau berbicara soal pasal 55 sorry, 55 dulu di KUHP lama, 20 dia KUHP sorry. Pasal 55 di KUHP lama ayat 11, pasal 20 di KUHP baru yang sekarang. Itu soal penyertaan, ya. Nah, saya minta ahli menjelaskan makna dari penyertaan atau delming dalam KUHP yang sekarang ini. Ya, izin majelis. Jadi di dalam KUHP yang sekarang ini mengenai delming atau penyertaan tindak pidana itu diatur dalam pasal 20, yaitu merefer kepada konstruksi yang ada di pasal 55. Yang 55 itu ada ayat 1 ke 1, ada ayat 1 ke 2. Tapi substansinya itu kemudian diadopsi di dalam pasal 20 KUHP sekarang. Di mana intinya di dalam pasal 20 ini adalah mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang melakukan, mereka yang terus serta melakukan itu dikualifikasi sebagai pelaku tindak pidana. Artinya di dalam konstruksi tersebut
baik yang 20 maupun yang 21 sekarang ini atau yang 56 ini dalam satu perbuatan pidana ada pelaku yang melakukan perbuatan pidana lebih dari satu. Itu maksudnya fenomen itu Pak. Jadi satu perbuatan pidana dilakukan oleh lebih dari satu orang, artinya minimal 2 orang. Itulah yang dinamakan dengan fenomen atau pernyataan tindak. Tergantung dari kasusnya, perannya seperti apa. Oke, kemudian saudara ahli, ya. Jadi kami pemohon PK mendalilkan salah satu bahwa ada pertentangan putusan, disparitas, dan sudah inkrah putusan. Nikita Mirzani, ya, didakwa dengan dakwaan yang sama persis dengan Ismail Marzuki, ya. Konstruksi dakwaan tersebut, ya, bertumpu dari segi hukum satu, peristiwa hukum yang sama, oke, tempat dan waktu kejadian yang sama, pemberian uang yang sama, objek uangnya juga sama, aliran dana yang diterima juga dari satu orang yang sama, dakwaan TPPU juga sama, penerapan pasal penyertaannya juga sama, ya. Dalam hal demikian, yang kami mau tanyakan kepada saudara ahli, ketika ada dua subjek hukum, ini berkaitan dengan rekening tadi, yang dilakukan atau didakwa dengan dakwaan penyertaan yang sama, lalu seperti yang saya jelaskan tadi, lalu kemudian menghasilkan putusan yang amar putusan yang berbeda. Saya bacakan ya bagian amarnya. Putusan PT perkara Nikita Mirzani menyatakan terdakwa Nikita Mirzani tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan turut serta melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan kumulatif pertama dan kedua penuntut umum. Oke, saya bacakan putusan Ismail Marzuki, ya. Menyatakan terdakwa Ismail Marzuki tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan melanggar pasal 2 dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kumulatif kedua penuntut umum. Pertanyaan saya begini, saudara ahli. Ketika ada dua subjek hukum yang dilakukan penuntutan yang sama, dakwaan yang sama, persis sama, tidak ada yang berbeda, maka yang kami mau tanyakan, apakah ketika terjadi satu orang menyatakan bersalah, padahal dia di amar putusan yang tadi turut serta, ya, saya bacakan tadi kepada ahli, turut serta melakukan tindak pidana TPPU. Nah, apakah ketika satu orang menyatakan terbukti dan satu orang tidak dinyatakan terbukti, bagaimana menurut ahli dari segi pidana, apakah itu sebagai bentuk kehilafan hakim atau kekeliruan dari penerapan pasal yang dilakukan oleh hakim atau bagaimana menurut ahli? Izin majelis. Jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa kalau konstruksinya adalah ada pernyataan tidak pidana atau peneliti, maka mesti pelakunya akan lebih dari satu, minimal 2. Apakah itu kemudian perannya sebagai turut serta atau keluarga turut serta atau koalisi pelaku atau yang lainnya, maka tergantung dari kasusnya. Sehingga dalam konsekuensi putusan, kalau ternyata ada dibuktikan terbukti atau terpenuhi unsur-unsur deliknya, maka tidak mungkin kemudian turut serta itu hanya sendirian. Tidak mungkin dalam proses hukum pidana itu tidak mungkin turut serta tapi melakukan tindak pidana terhadap tersebut atau sendirian. Pasti mesti harus minimal 2 pihak. Apakah kemudian perannya berbeda, ya, dia sebagai pelaku utamanya atau kemudian dia sebagai turut serta, soal lain kan tergantung dari artinya dalam proses hukum ada hal yang tidak
tepat. Ya, kalau saya dengan menggunakan terminologi yang tadi sudah sampaikan, maka tentu ini dapat dikualifikasi sebagai adanya terbentuk adanya kegelapan. Saya kira demikian. Oke. Kemudian tadi saudara Ahli kan berbicara soal pasal TPPU aktif dan TPPU pasif, ya. Nah, saya mau minta dulu sebelum saya masuk ke pertanyaan, saya mau minta kepada saudara Ahli bagaimana sebenarnya seharusnya membedakan kualifikasi tindak pidana bencana aktif dan pasif dalam konteks TPPU. Tadi sudah saya jelaskan bahwa aktif itu artinya adalah si pelaku dalam yang paling sederhana itu misalkan melakukan mentransfer misalnya, ya, dengan menggunakan mentransfer, dia mendapatkan uang hasil tindak pidana atau yang diduga sebagai hasil tindak pidana sebagaimana pasal 2 ayat 1. Nah, ternyata uang itu kemudian ditransfer kepada pihak lain atau kemudian dimasukkan misalkan ke dalam satu pembelian saham dan seterusnya. Itu kan salah satu bentuk apa yang disebut dengan yang tadi secara aktif tadi. Tapi kalau hanya menerima saja, Pak, menerima saja uang yang diduga hasil tindak pidana, di pasal KUHP baru itu 607 ayat 2-nya, ya, itu kan jenis-jenis tindak pidana apa saja yang sebagai tindak pidana asal, maka ini jelas merupakan satu perbuatan TPPU yang sifatnya pasif karena dia hanya menerima saja. Karena menerima atau memperoleh, menerima saja. Oke, menerima pokoknya hasil. Kalau mentransfer ya pasti itu aktif. Oke. Pertanyaan terakhir. Oke, pertanyaan terakhir. Di putusan kasasi, ya, ini saya bacakan karena ini tidak bisa ditampilkan, ada kendala, ya. Saya bacakan begini, ini kan berkaitan bahwa selanjutnya terdakwa menerima atau memperoleh harta kekayaan, ya, sebesar 4 miliar, ya, dari saksi korban Reza Gledis. Kemudian terdakwa Nikita Mirzani menggunakan uang tersebut antara lain untuk kepentingan pribadi membayar kewajiban finansial dan kepentingan pribadi lainnya yang dianggap, ya, sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan menerima, menguasai dan menggunakan harta kekayaan. Nah, berarti yang ahli jelaskan tadi itu konteksnya masuk di pasal TPPU pasif. Ya, pasal kalau di undang-undang yang lama kan pasal 5. Ya, kalau yang di undang-undang KUHP yang baru itu adalah 607 ayat 1 huruf C. Oke. Jadi itu pasif, Pak. Pasif. Iya. Nah, kalau pertimbangan ini pasif dong berarti, bukan aktif. Ya, saya tadi sudah berkali-kali menyampaikan ini pasif, Pak. Kalau begitu menurut ahli, kalau dipertimbangkan di sini adalah TPPU pasif, kemudian di amar putusannya pasal 3 TPPU aktif, apakah ini menurut ahli adalah sebuah bentuk kehilafan dari ahli? Ya, itu kehilafan karena pertimbangannya kan pasif. Kalau pertimbangannya pasif, maka norma yang dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan amar putusan itu adalah pasal yang berkaitan dengan TPPU pasif. Ya, dalam hal ini kan TPPU pasif adalah 607 ayat 1 huruf C atau pasal 5-nya kalau dalam Undang-Undang 8 2010. Sehingga kalau yang tadi disebutkan di dalam pertimbangan itu, maka seharusnya amar putusannya adalah berarti terpenuhi unsur-unsur yang berkaitan dengan pasal yang didakwa, pasal TPPU yang pasif. Pasal 5 Undang-Undang 8. Pasal 5 Undang-Undang 8 2010. Terakhir kita kesana dulu. Silakan. Siap yang mulia. Izin ahli, sebelumnya tadi ahli pidana. Pidana, Pak. Ahli boleh saya kan terhadap salah satu dari pengajuan memori pokok dari termohon adalah mengenai khilafan hakim keliruan nyata dalam putusan Mahkamah Agung tadi dan sebagainya. Dan yang ingin saya tanyakan di sini, ahli, apakah ahli mengetahui mengenai